Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Didik untuk dua hal yang kita diskusikan malam hari ini, gelombang cinta, cerita tentang dirimu dan juga tentang masjid. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya. Dik. Wilujeng Wangi, Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti tadi ini dua Grandmaster ini yang pada tataran kelas tinggi sebetulnya. Saya hampir tidak berani memberikan apresiasi tanggapan. Tapi kalau boleh saya mempertanyakan pada ujungnya, tetapi saya coba dengan memberi gambaran tentang masjid ini. Yang tadi bawa dari Prof, pada akhirnya berpikir, berperasaan, dan berkehendak itu dalam jiwa manusia akan ikut dipengaruhi oleh suasana tempat, lokasi, dan di mana dia berdiri. Kemudian juga cara berpikir ini juga sebetulnya akan mempengaruhi juga terhadap tempat itu. Mendengar dua penjelasan dari kedua narasumber ini, saya teringat pernah saya baca dalam salah satu buku yang ditulis Karen Armstrong bahwa pada zaman Nabi Daud itu tidak membuat tempat ibadah, entah waktu itu namanya kuil apa gitu, tapi tidak membuat rumah ibadah. Ketika umatnya bertanya, Daud, kenapa Anda tidak membuat rumah ibadah? Maka jawab Nabi Daud, saya ingin menanamkan kepada umatku bahwa Tuhannya Daud berada di mana-mana. Rumah ibadah tidak identik dengan beradanya atau tempat beradanya Tuhannya Daud. Dan kesucian rumah ibadah yang dibangun tidak akan terjangkau dengan kesucian Tuhannya Daud, bahwa kesucian Tuhannya jauh lebih di atas daripada kesuciannya rumah ibadah. Maka Nabi Daud tidak pernah membuat rumah ibadah. Akan tetapi ketika Nabi Sulaiman mulai bertahta, pada awal tahun kekuasaan beliau membangun 3 rumah ibadah di 3 kota terbesar yang ada di wilayah kekuasaan beliau. Kemudian dipertanyakan juga oleh umatnya, Solomon, kenapa Anda membangun rumah ibadah sedangkan ayahmu dulu tidak mau membangun rumah ibadah dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan itu. Kemudian Nabi Sulaiman juga menjawab, misi tentang meyakinkan umat bahwa Tuhannya Sulaiman berada di mana-mana udah selesai zaman bapakku. Misi menanamkan kesucian Tuhannya Sulaiman jauh lebih tinggi dari kesucian rumah ibadah sudah selesai zaman bapakku. Dan aku sekarang butuh tempat mendidik prajuritku, tempat berunding, tempat mengatur strategi dan lain sebagainya untuk kebutuhan kepemimpinanku di rumah ibadah itu. Dari 2 jawaban hamba-hamba pilihan atau hamba-hamba tuladan yang bijak bestari ini, tentu ada kebenaran masing-masing dan semuanya mengandung kebenaran yang sangat fundamental. Nah, bila dikaitkan dengan penjelasan tadi Buya bahwa bagaimana Buya mencoba menerjemahkan pikiran Rasulullah ketika membangun masjid, saya refleksikan ke dalam yang lebih real dan lebih kekinian tentang keberadaan masjid di suatu komplek. Ketika komplek TNI membangun masjid di dalam komplek itu sangat efektif terhadap tugas dan profesi mereka, di mana mereka dipersiapkan untuk diberangkatkan ke front dan tugasnya membunuh musuh, sehingga barangkali referensi penglihatan lain pada lingkungan di mana dia berada itu
perlu lebih fokus terhadap profesinya yang sebagai kekuatan perang. Kemudian ketika masjid di sebuah komplek Polri berada di komplek Polri itu ternyata kurang efektif karena Polri harus bermasyarakat, harus menyerap inspirasi masyarakat, harus menyerap informasi, harus minta apresiasi. Maka keberadaan masjid untuk di komplek Polri sebaiknya ditaruh di luar pagar komplek Polri. Itu barangkali kalau dilihat dari kebutuhan praktis. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa dari kedua penjelasan para narasumber ini, bahwa di sini ada dua pilihan. Pertama, pilihan nilai magis dan sakral daripada masjid itu yang harus terpelihara. Kemudian juga harus ada kepentingan kedua adalah kepentingan profesi, kepentingan sosial dan lain sebagainya. Nah, maka pertanyaannya saya kepada kedua narasumber ini, bagaimana untuk memelihara keduanya ini agar tercapai? Dan bila salah satu berat, pilihannya saya tidak meminta untuk milih yang mana, tetapi barangkali argumentasi apa yang layak bisa dipakai untuk memenuhi kedua persyaratan itu antara nilai magis dan sakral dan kepentingan profesi. Terima kasih Buya. Punten kalau ini terlalu lancang saya sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua hal yang disampaikan oleh Pak Dik malam hari ini tentang bentuk atau fungsi masjid secara sakral dan juga bentuk masjid secara profesi kalau tadi saya dengarkan. Saya kira yang pertama ini saya ingin penjelasan dari Prof. Ahmad Mubarak dulu. Silakan Prof. Bagaimana agar masjid ini maksimal juga digunakan untuk sebagai tempat sakral, tetapi di lain pihak juga masjid difungsikan sebagai tempat sosial atau hal-hal lain yang disebutkan tadi dengan kata profesi. Silakan Prof. Ya, makasih. Pandangan ini saya kira realistis, ya realistis itu dan menarik ya. Memang TNI itu perlu kompak. Oleh karena itu masjid mengkompakkan TNI. Polisi mengayomi masyarakat, menyerap masyarakat, maka dia lebih banyak. Jadi gagasan ini menurut saya juga menarik. Jadi perbanyak polisi sholat Jumat di luar, gitu. Sholat di luar. Gitu. Saya kira ini menarik. Memang itu kaitannya dengan sosiologi ya, dengan sosiologi. Jadi masjid itu pada komunitas tertentu sangat efektif, ya. Pada komunitas tertentu yang lain menjadi kurang, berkaitan dengan dengan profesi dan sebagainya. Saya kira ini perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Buya. Iya, saya mungkin dari sisi sakralisasi. Iya. Pertama kita mesti melihat sendiri dari sisi antropologi. Masjid yang dibangun oleh Kanjeng Nabi di Madinah pertama kali, Masjid Quba itu seperti apa? Tentu berbeda, tidak seperti masjid-masjid yang sekarang ini, ada kubahnya, ada tiangnya, pakai granit ya, pakai marmer ya, kemudian juga pakai AC lagi sekarang gitu. Pada zaman itu seperti apa masjid bangun Nabi? Tidak lebih ya, pakai pelepah-pelepah korma, tempat khotbahnya juga pelepah korma yang dipotong buat tempat duduknya, kemudian atapnya juga pakai daun-daun korma ya, kemudian pakai tambang-tambang gitu, lantainya masih tanah, hanya diratakan saja demikian, ya kan? Saya kira menjaga kesucian, kebersihan masjid ya tidak terlalu mendesak seperti sekarang ini. Ya, nah mungkin pertama kalinya ada ide untuk menjaga kebersihan masjid itu karena ada satu peristiwa, ada seorang sahabat, gitu, seorang Arab lah gitu, kencing di masjid itu. Ya karena lantai tanah pasir diratakan aja kok. Ya waktu saya kecil juga saya sering menemukan rumah orang miskin itu kan dari tanah yang diratakan saja, dihalusin itu. Ya pakai kain basah digosok-gosok itu seperti itu. Kencing lah sama Nabi, ya Rasulullah itu ada orang kencing. Nah, beliau marah ya sedikit marah lah gitu.
ambil ember itu, kalau kasih tahu nggak boleh kencing di sini, ambil air 3 ember, ya mungkin embernya dapat juga saya tidak bisa membayangkan, belum ada plastik, belum ada ini ya, embernya mungkin dari apa namanya, dari kirba itu kulit kambing yang bisa dipakai untuk bikin mengangkut air gitu. Terus bagaimana caranya? Disiramkan, meresap, siram lagi 2 kali, meresap lagi 3 kali. Begitulah cara mensucikan masjid yang dari tanah. Jadi tidak mesti dikeduk tanahnya, tapi cukup disiram 3 kali sudah suci. Mungkin dari situ mulai ada perhatian menjaga kebersihan. Tetapi saya menduga jangan-jangan ini sakralisasi masjid itu sangat berlebih-lebihan sekali. Seperti orang head nggak boleh masuk ke situ. Orang yang punya hadas besar juga nggak boleh masuk. Tetapi ternyata dalam kajian fikih itu tidak konsekuen juga. Artinya tetap dibolehkan untuk masuk masjid orang haid itu ketika di dalam masjid itu ada sumur, orang butuh air, maka boleh masuk. Orang yang haid itu boleh masuk masjid, hanya syaratnya tidak boleh berhenti berlama-lama, seperlunya saja ngambil air langsung keluar lagi. Kemudian juga ketika dalam keadaan keamanan yang tidak kondusif, mungkin ada konflik ya di tengah masyarakat sehingga orang mencari tempat persembunyian, lalu mereka perempuannya lagi haid atau sedang punya hadas besar itu boleh bersembunyi di dalam masjid. Jadi itu sendiri tidak konsekuen sekali gitu. Sampai akhirnya sangat berlebih-lebihannya itu ketika biasanya itu yang penuh padat itu sholat tarawih biasanya ya. Anak-anak kecil itu namanya juga anak-anak kecil, hanya untuk membiasakan mereka masuk masjid dan sholat berjamaah. Kan seringkali itu diusir oleh imam masjidnya, disabeti dengan sorbannya. Mana pulang sana, ini masjid bukan tempat bermain-main, sana pulang. Diusirnya. Saya sedih sekali. Anak kecil suruh biasa menginjak masjid hanya karena bermain-main, mungkin temannya sedang sholat mau sujud sejadahnya ditarik atau topinya ditepak begitu ya, bermain-main. Saya kira ya itu berlebih-lebihan ya. Ya biarkan, namanya juga anak-anak bermain-main, nggak ada masalah. Hanya kita mengamankan anak-anak di belakang lah supaya jangan mengganggu orang yang sedang sholat, bukan diusir-usir begitu. Jadi rupanya mensakralkan masjid berlebih-lebihan. Ya mungkin karena nuansanya Baitullah, rumah Tuhan, jadi seolah-olah jadi tempat suci yang harus dijaga. Bahkan sampai banyak hadis-hadis Nabi itu bagaimana bisa munculnya barang siapa yang berbicara dunia di masjid itu akan menanggung akibatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan sampai khutbah Jumatnya sendiri itu, ini pengalaman saya sendiri di Masjid Al-A'dham, Desa Tulung Agung. Pak Profesor juga tahu mungkin. Saya diminta khutbah. Sebetulnya saya tidak mau khutbah, saya nggak mau mengganggu wilayah kerja para kiai yang ada. Mimpin imam sholat juga saya nggak mau, khotib nggak mau, imam nggak mau. Biarkan mereka, saya jadi makmum sajalah ya dengan rendah hati saya. Tapi karena mereka minta berulang-ulang khutbah, oke. Saya buka kotak di masjid itu, surat kotak pertanyaan. Nah nanti pertanyaan masyarakat, apa yang menjadi masalah masyarakat, saya jawab di dalam khutbah saya. Ada masalah tentang bagaimana hukumnya kredit pada bank konvensional, bagaimana hukumnya keluarga berencana, pasang spiral, ya kan, apa namanya itu steril ya, sterilisasi. Bagaimana hukumnya implan, artinya pencakokan organ manusia dengan binatang, dan banyak sekali pertanyaan itu. Lalu saya jawab dalam khutbah Jumat itu. Nah, apa yang terjadi ketika khutbah Jumat saya itu tidak lagi berulang-ulang usikum wa iyaya bitaqwallah, pesan-pesan takwa yang semacam itu menjadi rutin. Baru 5 kali saya khutbah,
Saya dapat surat penghargaan dari DKM. Terima kasih atas partisipasi Anda menjadi khotib di masjid kami dan kami ucapkan terima kasih. Alias dipecat. Nah, saya tidak bertanya, saya terima aja gitu lah. Tetapi ketika kita ketemu dengan para kiai yang ada di situ, dipertanyakan, Anda itu kami minta khotbah itu sebetulnya gimana, itu khotbah apa pidato? Bayangkan, masa tentang perbankan dibicarakan di masjid, masa kesehatan dibicarakan di masjid. Jadi masjid itu ya tidak boleh lebih, ya isinya usikum wa iyaya bitaklah, cerita tentang pesan-pesan takwa. Bagi saya, pemikiran saya, ketakwaan itu bukan pesan itunya. Karena itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketakwaan kita implementasikan ketika kita di pasar supaya timbangannya enggak dicuri. Ketakwaan dibawa ke sawah supaya mencangkulnya jangan mengembet ke tanah orang lain. Ketakwaan dibawa ke kantor supaya jangan korupsi. Itulah yang kita jawab ketakwaan. Hidupnya yang sehat, itulah yang takwa. Jadi artinya bahwa di situ keduniaan dan akhirat itu mesti ada demarkasi bahwa ini bukan urusan khotbah. Jadi alasan itu realita dan sangat pahit sekali. Dan saya sangat kecewa sekali bahwa ternyata tidak boleh bicara masalah-masalah lain kecuali masalah yang sifatnya bertakwa, qala ta'ala, qala Rasul, an Abi Hurairah, itu aja macam itu. Dan sampai sekarang saya dalam berceramah saya tidak pernah bercerita tentang pahala kok. Saya tidak pernah bercerita tentang sorga, saya belum pernah masuk sorga, nggak tahu kok. Iya kan? Ya semacam itu. Jadi artinya dalam hal semacam itu sakralisasi yang berlebih-lebihan, ngobrol masalah dunia saja nggak boleh. Nah, akan tetapi saya ada sedikit harapan. Rupanya sekarang masyarakat kita sudah mulai bergeser. Ternyata banyak beberapa seremoni-seremoni yang dilakukan di masjid. Sudah mulai sekarang nih. Seperti akad nikah, Pak Profesor ya. Akad nikah di Jakarta sudah mulai banyak kan. Di Sunda Kelapa, di Istiqlal itu dipakai buat ijab kabul. Satu pertanyaan bagi saya. Ada 1000 perempuan yang hadir menyaksikan ijab kabul di suatu masjid. Menurut Anda Pak Afkar, yakin gak 1000 orang perempuan suci semua, tidak ada yang haid? Nah itu persoalannya. Jadi mungkin pada waktu itu perempuan haid itu kan berceceran darahnya. Karena dulu belum ada softtek. Waktu saya kecil saja, yang tahun 60-an lah kira begitu. Ini seorang perempuan kalau haid itu nyari sarung suami yang sudah lapuk itu digunting-gunting buat sumpelnya. Kadang-kadang nggak punya sarungnya aja diputer gitu, kalau sudah basah itu diputer sarungnya gitu, sehingga akhirnya merah semua. Nah kalau duduk juga nempel. Mungkin karena kondisi belum ada softtek sehingga anak perempuan itu, orang perempuan lagi haid tidak boleh masuk masjid. Nah sekarang kalau ada softtek gimana? Boleh enggak? Yang penting dijamin tidak akan mengotori masjid. Nah itu. Nah ini Pak Profesor yang menjawab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.